Halo, ketemu lagi sama gue Ayu. Waktu itu Bang Romi bilang katanya dia nggak minat untuk pakai iPhone 13 tahun ini. Ternyata tahu-tahu dia ngeborong 3 device Apple sekaligus. Ada iPhone 13 Pro, Apple Watch 7, sama AirPods 3. Nah, sekarang kita bahas AirPods 3-nya dulu ya. Saat video ini dibuat, pasaran dari harga AirPods 3 ini sekitar 2,8 sampai 2,9 jutaan, ya hampir 3 juta. Dengan harga segini, banyak banget deal breaker yang muncul menurut kami. Pertama, TWS ini nggak punya fitur Active Noise Cancelling. Kedua, TWS ini hanya optimal dipakai di ekosistem Apple. Ketiga, konektor buat ngecasnya juga pakai Lightning. Dan keempat, banyak TWS di harga yang sama, bahkan lebih murah yang punya suara jauh lebih baik dari AirPods ini. Dan yang terakhir, Apple nggak menyediakan manual equalizer setting buat TWS ini. Sebagai contoh, kami juga punya Sony WF-1000 XM3 yang menurut opini kami punya suara yang lebih baik dari AirPods 3. Punya fitur ANC dan harga sekarang lebih murah dari AirPods 3 ini. Oke, cukup semua hal yang gue nggak suka dari AirPods 3. Sekarang gue mau kasih sedikit pendapat gue tentang TWS terbarunya Apple yang satu ini. AirPods 3 masih sama seperti pendahulunya, masih dengan desain open earbuds. Bedanya sekarang, casingnya lebih tipis, ada dukungan MagSafe, dan sudah IPX4 sweat and water resistant. Saat dibuka, kita bisa ngeliat TWS-nya yang kelihatan mirip banget sama AirPods Pro, tapi bagian ear tips-nya dipotong, panjang stemnya juga lebih pendek dari sebelumnya. Ada inset mikrofon yang diklaim Apple bisa mereduksi suara angin dan meningkatkan kualitas suara saat kita teleponan. Baterai life-nya juga diklaim sama Apple punya umur yang lebih panjang, 6 jam untuk dengerin lagu atau total 30 jam dengan casingnya. Dan harus diakui saat dipakai, gue ngerasa ini adalah open earbuds dengan fitting terbaik. Selain nyaman, juga terasa solid di kuping, sehingga rasa takut bakal jatuh saat kita lari atau gerak-gerakin kepala bakal nggak ada. Mikrofon yang gede ini juga diklaim Apple akan mentuning equalizer sesuai dengan bentuk kuping kita. Nama fiturnya Adaptive Equalizer. Intinya, Apple akan melakukan separasi antara frekuensi mid dan low sehingga secara teori AirPods ini akan memberikan detail yang sangat baik. Sekarang gue lagi nyobain mikrofon dari AirPods 3 ini. Menurut kami belum ada sih TWS yang mikrofonnya sebagus ini. Menurut kalian gimana? Oke, langsung aja kita pakai. Setup gue kali ini gue pakai iPad Pro plus Apple Music dengan kualitas lagu lossless 24 bit. Yang gue notice pertama dengan desain open earbuds begini, bakal ada sedikit suara dari luar yang masuk. Bass yang dihasilkan juga jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Separasi mid dan low-nya sangat baik dan clarity-nya juga sangat baik. Tipe suara hampir netral, walau di harga segini ini bukan yang terbaik. Sorry Apple. Kontrol setting di AirPods 3 ini menggunakan squeeze. Squeeze 1 kali untuk play pause, 2 kali untuk next song, 3 kali untuk preview song, tahan untuk mengaktifkan Siri atau bisa juga dengan ngomong Hey Siri. Terus, apa yang membuat alasan terbesar buat beli AirPods ini? Satu alasan yang nggak terbantahkan adalah experience yang luar biasa menyenangkan kalau kita hidup di ekosistem Apple. Saat pertama pairing, kita cuma butuh deketin TWS ini ke perangkat Apple. Yang kedua, AirPods ini akan otomatis terhubung dengan semua device yang ada di Apple. Yang ketiga, AirPods ini akan otomatis connect ke device Apple yang terdekat yang sedang kita gunakan. Dan yang keempat adalah fitur spatial audio dengan Dolby Atmos. Fitur ini bisa aktif jika konten yang sedang kita putar mendukung spatial audio, seperti lagu di Apple Music atau film yang sudah support Dolby Atmos di Netflix. Saat konten yang kita putar mendukung spatial audio atau Dolby Atmos, ada 3 pilihan yang bisa kita pilih, yaitu off, fix, atau head track. Pilih off kalau kalian mau matiin efek spatial audio, pilih fix untuk mengaktifkan mode ini, atau pilih head track di mana efeknya otomatis mentuning efek suara sesuai gerakan kepala kita dengan bantuan gyroscope. Untuk dengerin lagu, Apple Music sudah memberikan playlist beberapa lagu yang support spatial audio. Pengalaman pas dengerin lagu ya kadang gue ngerasa lebih baik dengan spatial audio, kadang juga gue ngerasa lebih baik tanpa spatial audio. Jadi pengalamannya juga tergantung dari lagunya. Kadang efek surround yang dikasih sama spatial audio ini enak dan pas banget, kadang membuat beberapa instrumen jadi terasa terlalu jauh. Untuk nonton film, fitur ini terasa luar biasa, experience-nya beda banget,
Pokoknya kalau filmnya mendukung Dolby Atmos, kami berani jamin efek spesial audio ini bisa membuat experience nonton film kalian jadi luar biasa. Intinya, spesial audio ini memberikan soundstage yang luas, tujuannya untuk memberikan efek surround dan sparasi yang lebih baik. Experience-nya seperti berada di dalam ruangan kedap suara dengan beberapa speaker di sekeliling kita. Kesimpulan dari kami, walau bukan dengan kualitas suara terbaik di kelas harganya, tapi kalau kita hidup di ekosistem Apple, AirPods 3 ini akan memberikan experience terbaik dibanding banyak TWS merek lain. Dan pengalaman menggunakan spesial audio untuk nonton film gak boleh sama sekali dilewatin. Kalau experience tersebut nggak penting-penting banget, kami bisa merekomendasikan Sony XM3 dengan harga yang lebih murah atau tinggal tambah sedikit lagi untuk XM4. Keduanya datang dengan fitur ANC dan kualitas suara yang menurut kami jauh lebih baik.